Puji nama Tuhan, Shalom GBMC Youth, selamat sore, kembali lagi berjumpa dengan teman-teman semuanya. Dalam kesempatan ini mari kita berikan waktu kita ke depan ini untuk kita datang beribadah dan memuji menyembah Tuhan. Mari sama-sama satukan hati kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat setiap kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Kau memberkati ibadah youth ini Tuhan. Dimanapun teman-teman yang menyaksikan baik secara online Tuhan, kami percaya kuasa Roh-Mu juga menjamah dan melawat setiap kami. Kami bawa puji sembah syukur kami ini di hadapan takhta-Mu yang kudus, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku,
namamu, Kau harapanku, Yesus. Takkan pernah Kau biarkan ku sendiri, takkan pernah Kau tinggalkan ku sendiri, sebab Kau bersamaku. Bahwa masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Engkau genggam setiap masa depan kami Tuhan. Di dalam keadaan yang tidak baik ini Tuhan, dalam kondisi situasi yang tidak membaik ini Tuhan, kami percaya Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami Tuhan. Engkau harapan kami Tuhan, dan kami percaya pengharapan kami di dalam-Mu tidak akan pernah dikecewakan. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya, walau tiada dasar bagiku tuh berharap, imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan namamu. Kau pengharapanku, Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya, walau tiada dasar bagiku tuh berharap. Iman kami Tuhan tak akan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan namamu. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya, walau tiada dasar bagiku tuh berharap, imanku amin bahkan semakin teguh saat ku memuliakan. Kaulah pengharapanku, Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya, walau tiada dasar bagiku tuh berharap, imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan namamu. Imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan namamu. Imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan namamu. Kau harapanku, Kau harapan kami Tuhan, Kau menjadi tempat jawaban kami Tuhan, satu-satunya sandaran kami Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan baik adanya dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Kita akan nyanyikan lagu Lord You Are Good and Your Mercy Endureth Forever. Oh Lord, You are good and all the time He's good. Hey. Lord, You are good and Your mercy endureth forever. Oh Lord, You are good. You are good and Your mercy endureth. Oh people,
good and your mercy endureth. Oh, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth. Yea, people from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you, we worship you. Sing hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. Dia Allah yang baik dalam segala waktu, dalam setiap kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Mari kita sejenak sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Yesus, Engkau baik dalam setiap kehidupan kami. Dan kami boleh mengecap setiap kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, karena ku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya dapat melampaui anugerah-Mu yang kami terima Tuhan, yang ku terima dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, karena ku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya
kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Sekali lagi berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami sudah memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami sudah meninggikan nama-Mu Tuhan. Kau telah memakai setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan untuk membawa kami Tuhan masuk ke dalam penyembahan. Dan tiba saatnya kami akan masuk dalam kebenaran firman-Mu Bapa. Kiranya Engkau berkati Tuhan setiap firman-Mu nih Tuhan. Boleh menjadi berkat, boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kami mendapatkan kemenangan di dalam diri-Mu. Hanya di dalam Kristus, hanya di dalam keselamatan-Mu saja Tuhan. Kami mendapatkan kemenangan yang dahsyat Tuhan. Sekalipun keadaan yang saat ini tidak mengenakan atau mungkin keadaan saat ini yang mungkin mengecewakan Tuhan. Tapi kami percaya ketika kami bersandar dalam salib-Mu, kami percaya ada sebuah pengharapan, ada sebuah kemenangan. Untuk itu pakai setiap kami dalam masa muda kami di waktu-waktu saat ini Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah setiap kata kalimat boleh menjadi daripada-Mu Tuhan, berikan hikmat marifat daripada-Mu Tuhan, biar firman ini boleh menjadi rema. Berbicaralah pada sore hari ini, kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk. Thank you buat para pelayan, puji nama Tuhan. Shalom teman-teman MC Youth, GAB MC Youth, senang sekali bisa ketemu, berjumpa dengan teman-teman sekalian untuk bisa, ya ini ada iklan tadi untuk bisa bersama-sama berjumpa kembali khususnya di channel kita GAB Miracle Center, puji nama Tuhan. Kalau saya hitung-hitung tadi ibadah kita ini dari Paskah sampai sekarang ini udah 12 episode, 11 atau 12 episode tadi saya lupa. Artinya kita udah hampir 3 bulan gak ketemu gitu kan secara online. Tetapi kita percaya bahwa one day sesaat lagi kita akan bisa beribadah bersama-sama, dan sekalipun kita online bukan berarti kita nggak bisa belajar firman Tuhan. Amin. Nah, tadi ketika saya sebelum masuk di mimbar ini tadi kita sudah nyanyikan lagu bahwa ada kekuatan dalam Kristus. Kita percaya gitu, ada sebuah kemenangan di balik salib Tuhan gitu loh. Dan memang kenyataannya adalah akhir-akhir ini keadaan itu bukan semakin membaik teman-teman. Kita tahu gitu kan, keadaan semakin hari bukan semakin enak, bahkan keadaan hari ini semakin penuh dengan ketidakpastian gitu loh. Kalau kita ngikuti perkembangan berita gitu kan saat ini kasus COVID gitu kan itu masih meningkat tajam gitu kan, masih di angka 1.000 pasien per hari. Bahkan kita sudah sejak bulan Maret kemarin kita juga udah beribadah di rumah saja gitu. Kita nggak bisa berkumpul. Nah, keadaan-keadaan mungkin saat ini tuh membuat kita tuh nggak baik. Bahkan ada juga berita mengenai bahwa ada kitab Injil dalam satu bahasa tertentu yang dilarang gitu kan. Nah, keadaan-keadaan seperti ini yang membuat sesuatu menjadi nggak enak gitu loh. Bahkan mungkin kita berpikir loh, kalau misalnya kita udah ibadah di rumah aja, kita nggak bisa ibadah di gereja lagi, berarti artinya kita udah nggak bisa lagi memberitakan Injil dong. Berarti artinya kita nggak bisa lagi mendapatkan Injil dong. No, saya mau katakan bahwa keadaan saat ini yang keadaannya nggak enak, justru menjadi kesempatan kita untuk mendapatkan Injil, justru menjadi kesempatan kita untuk memberitakan Injil. Kenapa? Injil itu menguatkan orang-orang. Injil itu menguatkan setiap orang-orang yang belum percaya. Injil itu menjadikan kesempatan buat orang-orang itu tetap punya pengharapan sama Tuhan. Ya setuju, katakan amin. Nah, seperti kita sadari gitu kan, di beberapa minggu terakhir ini, minggu lalu sahabat pelayanan saya gitu kan, Bro Yafet gitu, menyampaikan pembawa kabar baik. Apa sih kabar baik? Injil, keselamatan itu sendiri. Terus juga kita komsel, kita juga belajar mengenai the invisible church. Dan ketika saya melihat, kita nggak janjian gitu antara saya, Peter, Mas Yafet, ataupun hamba-hamba Tuhan lainnya gitu kan. Kita nggak janjian, enaknya kita mau ambil topik apa ini, enggak. Tapi yang bisa saya simpulkan adalah kita sama-sama bisa melihat garis benang merahnya, Injil itu menjadi kekuatan bagi kita. Injil itu adalah segala-galanya gitu loh. Nah, hari ini kita akan belajar gitu loh. Keadaan yang sulit ini saat ini kita tuh tetap kuat gitu loh. Judul khotbah saya pada sore hari ini yaitu undefeated, yaitu yang tidak terkalahkan. Apa yang dimaksud tidak terkalahkan itu? Orang-orang yang sama sekali tetap
berdiri tegak, sekalipun keadaan mengganggunya, sekalipun keadaan mereka alami, tapi dia tetap tegak, tetap bisa kuat dan tetap bisa menang. Gitu loh. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, kita harus tidak terkalahkan, khususnya dalam memberitakan Injil. Mari kita buka dalam Filipi 1 ayat 27 sampai 30, kita akan belajar bersama-sama dari Filipi 1 ayat 27 sampai 30, di mana bahwa Injil itu adalah berita keselamatan itu sendiri, teman-teman. Ketika dengan adanya Injil, itu yang membuat kita percaya sama Tuhan, bahwa Tuhan Yesus sudah mati 2000 tahun yang lalu. Kita nggak perlu harus hadir di sana untuk membuktikan, oh iya Tuhan Yesus benar-benar mati buat kita. No, tetapi karena karya Injil itu yang menguatkan kita supaya kita tetap punya pengharapan hingga sampai saat ini. Berita keselamatan tetap kita percaya bahwa 2000 tahun yang lalu Yesus telah mati buat saya dan saudara. Amin. Kita buka sama-sama. Filipi 1 ayat 27 sampai 30. Oke, sudah tampil di layar. Judul perikopnya di situ dikatakan bahwa nasihat untuk tetap berjuang. Yaitu saya akan bacakan, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh. Kemudian dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu, bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu adalah tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Kita baca di ayat yang ke-29. Di situ dikatakan apa? Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dan dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Jadi yang kita baca pada sore hari ini adalah mengisahkan bahwa ketika itu Paulus mengirimkan surat kepada jemaat Filipi untuk tetap kuat, untuk tetap berjuang. Berjuang dalam apa? Berjuang dalam memberitakan Injil gitu loh. Dan kita bila kalau kita bicara konteksnya, pada saat itu jemaat Filipi, di kota Filipi itu mengalami sebuah tekanan. Karena tekanan apa? Ada begitu banyak aliran sesat, ada begitu banyak ajaran-ajaran Kristen, tetapi yang menyimpang. Kayak gitu. Jadi hal itu yang Paulus mau katakan kepada jemaat Filipi untuk tetap berjuang dalam memberitakan Injil. Gak ada satu kata pun kendor bagi jemaat Filipi dalam pelayanannya. Karena kenapa? Paulus sadar dalam pelayanannya waktu dia di Roma. Jadi memang konteksnya waktu Paulus tulis surat Filipi ini, konteksnya itu Paulus sedang dipenjara. So, kita sudah belajar, kita sudah tahu gitu kan bagaimana penderitaan Paulus selama pelayanannya. Dia dipenjara, dikhianati dan segala macam. Nah, Paulus ini memposisikan dirinya untuk tetap menasihati, untuk menguatkan jemaat Filipi agar mereka jangan sampai kalah dengan keadaan, jangan sampai kalah dengan ajaran-ajaran sesat gitu loh. Tadi kita baca. Nah, sore hari ini akan bedah satu persatu begitu. Bagaimana kita sebagai anak-anak Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, kita belajar untuk jangan sampai kita juga ikut kalah. Jangan sampai keadaan yang sekarang ini loh, tadi saya sudah sebutkan kan, keadaan-keadaan kita kalau mau dibacain, kalau mau kita ceritain, panjang banget. Runtut kayak nggak akan habis-habisnya gitu. Karena ya itu tadi ketidakpastian, tetapi ketidakpastian itu yang membuat kita tetap tegar dalam memberitakan Injil. Nah, yang saya catat di sini bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan tetap kuat, tidak terkalahkan dalam memberitakan Injil. Yaitu yang pertama, memiliki hidup yang berpadanan dengan Kristus. Sama-sama bilang dengan saya, memiliki hidup yang berpadanan dengan Kristus. Kita lihat di ayat yang ke-27a. Di situ dikatakan bahwa yang pertama, stop sampai sini, hanya. Kalau kita ngomong hanya, kalau teman-teman juga baca dari ayat-ayat sebelumnya ya, itu menceritakan bagaimana Paulus memberikan salam, Paulus memberikan kayak kata pengantar gitu lah dalam surat. Karena memang ini bahasa surat gitu loh kan. Nah, kata hanya di sini memiliki arti tuh gini loh, bahwa kita ini the only one, hanya satu gitu loh. Kamu akan mendapatkan uang hanya dengan like postingan ini. Biasa kan kalau giveaway kan kayak gitu kan. Nah, hanya syaratnya cuma satu, yaitu apa? Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Nah, ketika saya mempelajari, merenungkan ya dari ayat ini, saya menemukan bahwa berpadanan itu, tadi hanya ya, jadi hanya itu bicara sesuatu yang mutlak, yang harus kita kerjakan.
yaitu berpadanan. Nah, berpadanan itu memiliki arti dalam bahasa aslinya. Paulus menggunakan kata politeomai. Politeomai, di mana memiliki arti bahwa hidup sebagai warga negara atau memenuhi kewajiban bersama. Jadi kata berpadanan di sini yang Paulus tekankan kepada jemaat Filipi adalah memiliki hidup sebagai warga negara. Nah, biasanya Paulus menulis kata hidup itu menggunakan kata paripateo. Bukan Pak Teo ya, paripateo. Gitu loh. Dimana hidup yang bersama dengan Tuhan, hidup yang berjalan dengan Tuhan, gitu loh. Tetapi Paulus di sini menggunakan kata politeomai, hidup sebagai warga negara. Lah, warga negara apa yang dimaksud? Apakah warga negara Israel? No. Kita buka dalam Filipi 3 ayat 20. Jadi dikatakan bahwa hendaknya kita ini hidup berpadanan, sepadan, yaitu apa? Status kita sebagai warga negara. Filipi 3 ayat 20 bisa ditampilkan. Nah, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kewargaan kita adalah apa? Di dalam sorga. Artinya apa? Status kita yang namanya berpadanan itu, status yang sebagai warga sorga. Artinya tuh gini loh, ketika kita sebagai anak-anak Tuhan, yaitu sebagai warga sorga, Injil itu, karena nanti kan kita balik lagi ya, bisa ditampilkan di Filipi 1 tadi, ayat 27, kita berpadanan dengan Injil Kristus. Artinya apa? Ketika kita sebagai warga sorga, Injil itu sebagai undang-undang dasarmu. Injil itu sebagai pedoman hidupmu. Gitu loh. Persamaannya apa sih? Kita sama Presiden Jokowi. Persamaannya apa sih antara Marco Nugroho dengan Presiden Jokowi? Kita nggak usah ngomong perbedaan lah, tapi kita ngomong persamaan. Ya, ilustrasi singkat gitu loh. Teman-teman, saya bisa berani katakan persamaan saya dengan Pak Presiden, apalagi hari ini sedang ulang tahun gitu. Selamat ulang tahun Pak Presiden. Meskipun belum tentu Pak Presiden menyaksikan gitu. Nah, persamaannya antara saya dengan Pak Jokowi apa? Kita mempunyai status warga negara Indonesia. Kita mempunyai status yang jelas, warga negara Indonesia. Otomatis hak kita, kewajiban kita, pedoman hidup kita juga sama. Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Sama, hidup kita sama Kristus. Paulus sudah kasih gambaran bahwa hidup kita dengan Kristus itu sepadan. Kita sadar bahwa kita tuh sebenarnya mati. Karena dosa manusia mati. Gitu loh. Status kita artinya apa? Aslinya kita itu gak punya harga. Derajat kita tuh mati. Tetapi apa? Lewat Injil, lewat keselamatan itu sendiri, kita mempunyai status yang sama sebagai warga sorga. Amin. Nah, kita bisa lihat bahwa lewat keselamatan itu bukan hanya kita dihapuskan dosa-dosanya. No, gak berhenti sampai di situ. Tetapi karena keselamatan itu sendiri, status kita, derajat kita, itu diubahkan oleh Kristus. Ada sebuah substitution, pergantian. Makanya Paulus pernah bilang di Roma 6, Paulus pernah bilang gini, kamu itu hamba dosa. Tetapi karena keselamatan, kau dirubah. Bukan lagi jadi hamba dosa, tapi apa? Hamba kebenaran. So artinya kita belajar bahwa yang pertama, untuk menjadi orang yang tidak terkalahkan itu sendiri adalah apa? Orang yang memiliki hidup berpadanan dengan Kristus, equal, sama. Gitu loh. Bukan hanya statusmu saja, tetapi apa? Gambar dan rupamu, akhlakmu, nalurimu. Tuhan memberikan akal sehat, itu sama, gitu loh. Dan itu menjadi syarat hanya dengan hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, gitu loh. Karena apa? Kita sudah diselamatkan, gitu loh. Jangan sampai kita terkalahkan. Orang yang terkalahkan adalah orang yang hidupnya nggak sepadan dengan Kristus, gitu loh. Dan kita belajar waktu kita hidup sepadan dengan Kristus, artinya apa? Kita memiliki hidup yang berada dalam kendali Kristus. Ibaratnya gini, kita itu dipayungi oleh Injil. Injil itu memayungi kita sebagai pedoman hidup kita, gitu loh. Secara pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita, semuanya sinkron, sepadan dengan Kristus. Amin. So, hari ini kita belajar yang pertama, hidup yang sepadan dengan Kristus. Yang kedua, kita lihat di ayat selanjutnya, tetap di ayat 27b bisa ditampilkan. Bahwa
Yang kedua adalah memiliki hidup yang taat kepada Kristus. Gitu loh. Dan di situ dikatakan bahwa setelah Paulus menceritakan bahwa syaratnya hidup sepadan dengan Injil Kristus, Paulus katakan gini, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku enggak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh. Stop sampai sini. Berdiri dalam satu roh. Nah, dalam ayat ini kita bisa lihat Paulus itu nekanin ke jemaat Filipi itu gini loh. Waktu aku datang, aku bisa ngeliat kamu. Waktu aku enggak datang, ya, waktu aku enggak datang, aku bisa mendengar. Artinya apa? Hidupmu ini loh, hidup jemaat Filipi sama dengan hidup kita, itu juga senantiasa taat kepada Kristus, teguh berdiri dalam satu roh. Bicara dengan satu roh itu apa? Hidup yang layak, hidup yang benar di mata Tuhan gitu loh. Karena saya juga mencatat di sini, saya menemukan dalam Filipi 2 ayat 12, kita buka dulu. Filipi 2 ayat 12, bisa ditampilkan. Nah, hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu apa? Di situ dikatakan apa? Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Kemudian ya ayat tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah, ayat yang ke-13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi di sini kita belajar bahwa Paulus itu mengingatkan gitu loh, bahwa jemaat Filipi untuk tetap taat, mengerjakan bagian kita. Loh, kita tuh sudah diselamatkan sama Tuhan secara free. So artinya apa? Keselamatan enggak hanya berhenti di situ saja. Keselamatan enggak hanya berhenti di situ saja. Saatnya kita untuk mengerjakan keselamatan. Filipi 2 ayat 12 tadi kita baca apa? Kerjakan keselamatan. Di ayat ke-13, Tuhan yang juga mengerjakan apa? Untuk membuat kita percaya, untuk membuat kita apa? Senantiasa dikuatkan, mengerjakan keselamatan ini. Kayak gitu loh. Artinya apa? Ada bagiannya Tuhan untuk mengerjakan bagiannya. Ada bagian manusia untuk mengerjakan keselamatannya. Amin. Nah, senantiasa taat yang Paulus mau ini adalah, Paulus gak mau jemaat Filipi pelayanannya, pelayanan yang munafik. Pelayanan yang cuma dilihat, oh waktu Paulus ngelihat oke-oke aja, oh ini loh pembina rohaninya si Paulus. Oh supaya dilihat Paulus. No, yang Paulus lihat, yang Paulus mau adalah hidup kita konsisten. Hidup jemaat Filipi konsisten, tetap dalam Kristus. Bukan karena dia, bukan karena supaya dilihat oleh Paulus gitu loh. So hidup kita seharusnya sebagai anak Tuhan, supaya kita tidak terkalahkan, benar-benar taat kepada Kristus. Bukan ke manusia, bukan ke orang lain gitu loh. Nah, kita bisa melihat gitu loh bahwa senantiasa hidup konsisten itu berfokus kepada Kristus gitu loh teman-teman. Dan juga gimana ya, kayak hidup kita ini tuh harus benar-benar dilandaskan Kristus. Kayaknya kita sudah belajar, kita sadar gitu loh. Manusia tuh gak punya kekuatan apa-apa kok. Jujur, manusia tuh hanya dari apa sih? Debu dan tanah. Debu dan tanah disebul, terus amblas, terus hilang gitu loh. Tetapi yang Paulus mau tekankan di sini, hidupmu harus konsisten di hadapan Kristus. Karena apa? Kita udah diselamatkan, berlandaskan di dalam Kristus gitu loh. Dan realitanya dan sekarang ini kan lagi rame-ramenya. Ada semacam pengajaran ya yang semakin hari semakin menyimpang, bahwa fokus kita, fokus Injil itu bukan berpusat kepada Tuhan. Tetapi apa? Berpusat kepada manusia. Loh, tanpa kita sadari, percaya nggak percaya? Kita fokus kita bukan ke Tuhan. Bukan taat kepada Kristus lagi. Tapi apa? Taat kepada manusia. Gitu loh. Saya mau tekankan bahwa ya kita bersyukur, kita ada pendeta, kita ada pembina rohani, kita ada gembala. Tapi saya mau tekankan di sini bahwa mereka semua itu perantara, termasuk saya. Perantara, kita pelayan Tuhan perantara. Yang jadi pusatnya siapa? Kristus. Gitu loh. Karena waktu kita menaruh harapan, waktu kita taat, hanya sebatas kepada manusia, hanya sebatas kepada pendetamu, kakak rohanimu. Maaf, manusia itu rentan untuk mengecewakan. Manusia itu rentan banget untuk mengkhianati. Dan di saat itulah rentan sekali engkau akan kalah, engkau akan kecewa, engkau akan merasa dikhianati. Dan gak sedikit pula engkau akan murtad gitu loh.
Ketika saya menyampaikan firman ini saya teringat gitu loh. Saya pernah ketemu sama satu teman, sebenarnya nggak akrab sih, pelayan Tuhan. Saya tahu dia pelayan Tuhan di salah satu gereja besar di Surabaya. Nah, saya ketemu, saya ngobrol sama dia itu ya maaf kata ya, kalau saya lihat itu seperti kalau setiap kali kita ngobrol itu sama mesti bawa-bawa pendetanya, kakak rohaninya. Jadi kalau misalnya ketemu bahas firman gitu, oh iya kata pendetaku si A ini ngomongnya kayak gini. Pertama saya, oh biasa lah, oh iya gak apa-apa, ya puji Tuhan loh, berarti mentormu itu menguatkan kamu dan segala macam. Lama kelamaan, besok ketemu lagi, bahasanya juga sama, pendeta A ini yang diangkat. Iya, ini firman Tuhan yang disampaikan sama si A ini loh, kayak gini. Bahkan kalau ada masa tertentu gitu ya, makanya kamu tuh jangan ngikuti hal-hal yang ngawur tuh loh, kata pendetaku tuh loh gini. Lama-lama saya mikir teman-teman, yang ngomong itu padahal Yesus loh di Alkitab. Tapi kenapa? Kok jadi fokusnya tuh pendeta? Gitu loh. Pendeta tuh hanya sebatas perantara, gitu loh. Taatmu itu taat kepada Kristus gitu loh. Kita belajar dari Paulus nih, kita lihat gitu loh bahwa Paulus punya potensi yang besar. Paulus punya jabatan mungkin bisa dikatakan pembina rohani yang luar biasa. Hampir 70% kitab perjanjian baru itu juga ditulis oleh Paulus gitu loh. Tetapi ya Paulus kita lihat, tadi kita sudah baca gitu loh. Paulus gak mau sama sekali melihat bahwa jemaat Filipi ini itu bergantung kepada Paulus. Tapi yang Paulus mau, engkau harus bergantung kepada Kristus. Supaya apa? Ketika aku melihat, aku mendengar. Sekalipun aku tidak melihat, aku mendengar bahwa engkau gitu loh. Bahwa engkau berdiri dalam satu roh. Dalam apa? Kristus gitu loh. So hari ini kita belajar ada 2 poin yang menjadikan kita sebagai orang-orang yang tidak terkalahkan. Orang-orang yang tidak terkalahkan apa? Oleh keadaan. Sekalipun keadaan gak enak, sekalipun keadaan itu sulit, tetapi tidak ada alasan untuk kita tidak memberitakan Injil. Tidak ada alasan untuk kita stop sampai berhenti di sini. Atau bisa dikatakan sebagai Kristen yang pasif. No. Tapi ini menjadi kesempatan kita untuk sama-sama giat. Untuk sama-sama tetap keep on fire dalam pelayanan kita gitu loh. Dan kita bisa melihat dampak saat memberitakan Injil yang tidak terkalahkan itu sendiri. Di ayat yang selanjutnya, di ayat yang ke-27C. Filipi 1 ayat yang ke-27C hingga 28. Saya akan bacakan bahwa dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah apa? Tanda kebinasaan. Tetapi bagi kamu tanda keselamatan. Dan itu datangnya dari Allah. So hari ini kita belajar selain kita bagaimana kita memiliki hidup yang tidak terkalahkan. Yaitu hidup yang berpadanan dengan Kristus. Yang juga hidup yang taat kepada Kristus. Kita juga belajar bahwa dampak saat kita tidak terkalahkan dalam memberitakan Injil, dampaknya apa? Yang pertama, kita tidak takut oleh keadaan. Sama-sama bilang dengan saya, aku enggak takut. Ya. Nah, apa maksud berjuang? Tadi hal yang menarik ketika saya baca gitu kan, kita bisa baca dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul. Berjuang di sini jangan salah artikan bahwa kita berjuang supaya kita berbuat baik. Kita berjuang supaya kita dibenarkan. Kita berjuang supaya kita diselamatkan. No. Tuhan terlebih dahulu yang menyelamatkan kita sehingga apa? Kita dimampukan untuk berbuat baik, berbuat benar. Berbuat baik, berbuat benar. Itu hasil, itu buah setelah apa? Kita dibenarkan gitu loh. Karena apa? Keselamatan itu sekali lagi bukan inisiatif manusia, tapi inisiatifnya Tuhan gitu loh. Nah, yang dimaksud Paulus berjuang itu apa sih? Berjuang untuk melawan orang-orang yang menolak Allah. Berjuang untuk melawan seteru Allah. Makanya dikatakan di ayat 28 kan, dengan tiada digentarkan, jangan takut oleh keadaan apapun, jangan takut oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu apa? Sebuah kebinasaan. Orang yang tidak beriman akan selalu melihat Injil adalah sebuah apa? Kebinasaan. Tetapi orang yang beriman, orang yang percaya dalam Kristus, orang yang menerima Injil adalah orang-orang yang melihat bahwa itu adalah keselamatan. Dan semuanya itu apa? Sekali lagi, datangnya dari Allah. So hari ini kita belajar gitu loh. Jangan sampai kita itu mengerjakan keselamatan kita
itu disertai dengan ketakutan. Saya akui bahwa seringkali saya juga takut. Saya takut khususnya dalam keadaan yang seperti kemarin ya waktu komsel, saya juga sharing gitu. Keadaan kita seringkali yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, seringkali yang membuat kita kecewa, seringkali yang membuat kita undur diri dalam pelayanan. Tetapi Paulus tekankan, saya juga belajar bahwa apa? Orang yang mengerjakan keselamatan, yang tidak terkalahkan, itu apa? Tidak pernah takut dalam keadaan sekalipun. Gitu loh. Dan sekalipun Paulus ngomong kan, aku menderita karena Injil, aku dipenjara karena Injil, karena Kristus. Kita bisa melihat bahwa Paulus sama sekali tidak pernah takut oleh keadaan. Bahkan dalam 2 seperti materi kita komsel kemarin gitu kan, bahwa maut itu giat di dalam diriku gitu loh. Artinya apa? Ada sebuah rasa takut, mungkin ada sebuah desakan-desakan yang membuat Paulus ini terdesak. Tapi Paulus sama sekali tidak takut oleh keadaan. Dia tetap kuat, dia tetap percaya, dia tetap mengandalkan dalam Kristus. Bahkan sampai akhir hidupnya, dia tetap apa? Memberitakan Injil. Gitu loh. Kita seperti minggu lalu lah. Pak Syafet juga waktu khotbahnya itu kan dia bilang bahwa ketika kita yakin bahwa itu adalah sebuah kebenaran yang kita pegang, jangan pernah ragu untuk memberitakan kebenaran tersebut. Karena apa? Semuanya itu otoritas dari sorga, otoritas dari Allah. Ketika kita melakukan pemberitaan Injil, mungkin kita akan mengalami penolakan, itu pasti. Mungkin kita akan mengalami rasa sakit, itu pasti. Mungkin kita akan mengalami kekecewaan atau dikucilkan, diabaikan, itu pasti. Tetapi permasalahannya, kita jangan pernah takut untuk ditolak. Karena apa? Setiap orang yang menolak, itu adalah orang yang menolak Tuhan, orang yang menolak Injil, orang yang menolak Tuhan. Gitu loh. Dan apa? Kebinasaan. Bagi orang yang gak beriman, itu apa? Sebuah kebinasaan. Tetapi orang yang beriman adalah apa? Sebuah keselamatan. So hari ini kita belajar, jangan pernah takut oleh keadaan sekalipun. Amin. Nah yang kedua, dampak saat memberitakan Injil yang tidak terkalahkan itu sendiri adalah memandang semua keadaan adalah sebuah anugerah. Saya akan bacakan di ayat yang ke-29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Nah, hari ini di poin yang kedua ini saya katakan bahwa orang yang tidak terkalahkan itu, undefeated people adalah orang yang memandang semua keadaan itu adalah sebuah anugerah. Artinya apa? Gak ngurus saat itu hal yang mengenakan ataupun hal yang menyakitkan, itu tidak menjadi sebuah permasalahan. Karena apa? Mereka tetap memandang semuanya itu adalah sebuah anugerah. Dan teman-teman saya katakan bahwa pelayanan itu capek. Pelayanan itu ada harga yang harus dibayar. Kalau enak itu bukan pelayanan, tapi dilayani. Amin. Iya kan? Gitu loh. Dan ketika kita mau melayani Tuhan, itu ada harga yang harus dibayar. Bahkan saya katakan, gak ada profit pun. So, artinya gini loh, jangan pernah hitung-hitungan sama Tuhan, jangan pernah akumulasi sama Tuhan. Tuhan buat bisnis, aku mau transaksional. Ketika aku merasa aku rugi di bidang ini, aku minta keuntungan Tuhan lewat pelayanan. Aku rugi loh Tuhan dalam pelayanan ini. Aku rugi bensin, aku rugi waktu, aku rugi tenaga. Aku rugi mungkin maluku, rasa maluku. Jangan pernah hitung-hitungan. Jangan pernah kayak minta untung dari Tuhan. Karena apa? Yang kita kejar, yang kita lakukan ini adalah apa? Sebuah kekekalan. Itu loh. Dan percaya kepada Kristus. Jadi katakan bahwa kepercayaan kepada Kristus adalah sebuah anugerah. Menderita pun itu juga sebuah anugerah. Karunia. Gitu loh. Paulus juga katain loh. Artinya apa? Ketika kita menderita ini jangan pernah artikan bahwa saat ini aku lagi posisi yang gak enak. Menderita di sini kita belajar mungkin saat waktu kita melayani teman kita ditolak, kita diabaikan. Itu menderita. Gitu loh. Dalam pelayanan kita ada hal yang mungkin gak mengenakan, itu menderita. Tapi Paulus katakan bahwa itu adalah sebuah karunia yang Tuhan percayakan buat kita. So, stop mengukur keadaanmu dari cara pandangmu. Melihat keadaanmu dari cara pandang Tuhan. Tuhan mau bentuk apa sih buat aku?
Tuhan mau bawa aku kemana sih? Tuhan mau create apa sih buat aku? Itu yang harus kita kejar gitu loh. Dan juga untuk menjadi yang tidak terkalahkan dalam pemberitaan Injil adalah apa? Itu tadi poin yang kedua. Orang yang bisa memandang semua keadaan adalah anugerah. Paulus menderita. Paulus jujur, Paulus menderita saat dia memberitakan Injil. Gitu loh. Tetapi ada sebuah keselamatan yang dia lihat. Dia memandang bahwa penderitaan itu adalah sebuah keselamatan. Dan saya teringat bahwa waktu kita memandang semuanya adalah sebuah anugerah. Saya teringat bahwa ada begitu banyak orang Kristen, ada begitu banyak anak Tuhan. Itu yang jago banget percaya sama Tuhan. Jago banget berdoa sama Tuhan, jago. Tapi mereka enggak jago saat mereka menanti. Mereka enggak jago saat mereka mengalami penderitaan. Ketika dia melihat, oh penderitaanku kayak gini, aku loh capek-capek melayani Tuhan, aku yang gak ada hasilnya kok. Aku loh saya capek-capek ikut pelayanan Tuhan, semua tak ikut nih. Dari hari Senin, Selasa, Rabu sampai hari Minggu, tak ikuti semua, aktif pelayanan. Tapi ada waktu mengalami penderitaan, undur diri, kecewa, lepas, tinggal sama Tuhan. Nah, hal itu membuat apa? Kita lemah. So, hari ini kita belajar gitu loh, bahwa sekalipun kita mengalami penderitaan dalam pelayanan, kita sama sekali gak pernah takut. Dan kita selalu memandang bahwa thanks Tuhan, thanks God. Sampai detik ini aku bisa menderita, sampai detik ini aku bisa melayani Tuhan. Artinya apa? Aku punya kesempatan, aku masih diberikan kesempatan oleh Tuhan. Aku masih diberikan otoritas dari sorga. Untuk apa? Untuk aku menguatkan orang lain. Untuk apa? Aku menjadi saluran berkat bagi orang lain. Sekalipun aku menderita, aku memandang semuanya adalah anugerah. Amin. So hari ini kita belajar, kesimpulannya adalah bahwa orang yang tidak terkalahkan, undefeated, memberitakan Injil itu adalah merupakan suatu keharusan bagi kita. Karena apa? Keselamatan yang kita terima itu harus dikerjakan. Amin. Dan juga saat supaya kita tidak terkalahkan itu, hidup yang sepadan dengan Kristus. Kita punya status hidup yang jelas, yaitu apa? Status sebagai warga sorga. Artinya apa? Kewajiban kita sesuai, sepadan dengan Injil Kristus. Dan yang kedua, hidup yang taat, hidup yang konsisten, tunduk kepada Kristus, bukan fokus kepada manusia. Dan dampak saat kita memberitakan Injil, yaitu yang pertama, kita gak pernah takut dalam keadaan sekalipun. Keadaan sekalipun yang menyenangkan atau mungkin yang tidak mengenakan sekalipun. Dan yang kedua, memandang semua keadaan itu adalah apa? Sebuah anugerah, sebuah kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kita. Sebuah kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kita. Amin. So hari ini, sore hari ini, saya rindu untuk setiap teman-teman MC Youth. Yuk sama-sama sadar. Yuk sama-sama wake up, bangkitkan imanmu gitu loh. Jangan sampai mungkin saat ini engkau sedang mengalami hal atau masa atau di titik dirimu yang engkau desperate. Engkau gak percaya apa-apa lagi. Engkau sudah meragukan Tuhan sekalipun. Tapi sama-sama dalam Kristus ku percaya ada kekuatan di balik apa? Injil. Amin teman-teman. So mari kita tutup mata kita, tutup Alkitab kita. Kita sejenak, kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, kami rindu Tuhan. Kami rindu ada pemulihan dalam diri kami Tuhan. Ampuni kami kalau misalnya sampai detik ini kami masih belum kuat, kami masih belum taat, kami masih belum mampu Tuhan untuk memberitakan Injil. Bahkan keadaan sekalipun yang saat ini membuat kami jatuh, membuat kami putus asa, membuat kami kepahitan sekali mungkin dengan orang Tuhan. Tapi ampuni kami Tuhan. Ketika kami sadar lewat firman-Mu pada sore hari ini, dalam Filipi 1 ini Tuhan kami belajar Tuhan. Ada sebuah kekuatan untuk tidak terkalahkan, yaitu apa? Ketika kami mengandalkan Engkau, ketika kami menaruh hidup kita sepadan dengan Injil Kristus. Berkati kami Tuhan, tuntun sertai kami, khususnya di masa muda kami ini Tuhan. Kami percaya kami mau menghidupi setiap firman-Mu Tuhan. Kami percaya kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai saksi-saksi Kristus yang siap, yang teguh berdiri dalam Injil Kristus itu sendiri. Biar dasar kami yaitu apa? Injil Kristus itu sendiri Bapa. Berkati
semuanya Tuhan, buat setiap kami yang menyaksikan tayangan ini, kami percaya Tuhan kami dikuatkan, kami dimerdekakan, kami dimampukan, kami diberkati Tuhan. Bahkan mungkin kami ditegur Tuhan. Untuk itu Tuhan jamah kami percaya Tuhan kuat kuasa-Mu tidak pernah terbatas Tuhan. Kuat kuasa-Mu akan selalu memampukan kami Tuhan untuk mencengkrami Tuhan, Engkau mengerami setiap kehidupan kami, masa muda kami Tuhan. Berkati setiap pekerjaan kami, perkuliahan kami, masa depan kami, jodoh kami, semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Waktu kita fokus sama Tuhan, waktu kita fokus menyerahkan hidup kita sama Tuhan, kami percaya Tuhan, hal-hal kebutuhan duniawi kami, Tuhan sudah siapkan Tuhan. Kami percaya fokus kami bukan mengejar berkat, tetapi sumber berkat itu sendiri Tuhan. Bapak kami mengucap syukur Tuhan buat sore hari ini kami juga kesempatan kami untuk berdoa buat bangsa kami tercinta negara Indonesia Tuhan. Beri Engkau menjaga kesatuan NKRI Tuhan, biarlah tetap negara kami Pancasilais dan juga menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 45. Kami percaya Tuhan setiap jajaran pemerintahan yang ada, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kebijaksanaan sehingga dimampukan untuk memimpin Tuhan, untuk membawa bangsa ini. Kami juga berdoa Tuhan, kasus pandemi ini Tuhan, semakin hari mungkin belum ada kepastian, tapi kami percaya Tuhan ada sebuah berkat Tuhan yang sedang Kau siapkan saat ini Tuhan. Berkati setiap pasien, para medis, dokter dan semuanya Tuhan berkati sehingga khususnya juga virologi, tim-tim yang mendeteksi virus atau mungkin juga Tuhan yang sedang meracik vaksin, kira berkati Tuhan. Berikan hikmat sehingga mereka dimampukan untuk menemukan vaksin secepatnya Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap kami yang bekerja atau mungkin bisnis usaha kami. Kami percaya Tuhan selalu sertai kami ketika waktu Tuhan menyertai kami, keadaan apapun bukan menjadi halangan bagi kami Tuhan. Dan kami juga berdoa khususnya buat gereja kami, berkati Tuhan dalam pelayanannya biar semakin hari semakin Tuhan pakai menjadi saluran berkat, semakin Tuhan pakai menjadi alat pelayanan-Mu Tuhan. Sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Siap berkati jajarannya, Pak Gembala, youth pastor, semuanya Tuhan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Juga khususnya para youth ini Tuhan, gerakan api, biarkan api selalu ada di youth ini Tuhan. Berkati semuanya Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan berpisah, kira memberkati setiap pokok-pokok doa kami yang belum bisa kami sampaikan atau mungkin yang menjadi pokok permohonan dalam diri kami. Tuhan sendiri yang tahu Bapak. Pertemukan kami dalam tayangan-tayangan selanjutnya dengan penuh berkat dan ucapan syukur. Bahkan suatu saat nanti kami juga bisa segera beribadah bersama, berkumpul untuk menyatu dan juga bersatu menguatkan dalam firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini, kiranya ini jadi berkat bagi teman-teman sekalian. Jangan lupa untuk setiap minggunya tetap saksikan ibadah youth GAP Miracle Center jam 4 sore, seperti ini jam 4 sore di channel YouTube GAP Miracle Center. Dan sekian dari ibadah hari ini, Tuhan Yesus memberkati.